Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam seri perenungan firman Tuhan singkat ini. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang bagaimana kita tetap tenang ketika badai persoalan melanda hidup kita. Dan bagaimana sikap hidup kita agar Tuhan membuka jalan, memberikan jawaban di setiap badai persoalan hidup kita. Saya mau tantang saudara hari ini. Sebelum saya memulai khotbah saya, tolong saudara renungkan hari ini, pikirkan, taruh di hati Anda, taruh di kepala Anda. Apa kira-kira persoalan yang berat yang hari ini saudara sedang hadapi? Mari saudara, ikuti firman Tuhan ini sampai selesai, dan lihat bagaimana kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui firman-Nya dari setiap persoalan yang kita hadapi. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudara, Daud pada waktu ayat ini ditulis, Daud menghadapi sebuah pergumulan yang luar biasa. Anak kandungnya sendiri mengambil tahtanya sebagai seorang raja dan mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud dengan membabi buta. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini bukan pergumulan ringan yang harus dihadapi oleh Daud. Ini adalah sebuah persoalan yang sangat besar. Ini seperti sebuah tsunami besar yang melanda kehidupan Daud. Melanda kerajaan Daud. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang Daud lakukan ketika Daud menghadapi persoalan yang begitu besar ini? Anda lihat, ini sungguh luar biasa saudara. Ketika Daud menghadapi persoalan yang besar, ketika Daud menghadapi tantangan yang besar, tapi Daud membuktikan bahwa dia tetap tenang ketika menghadapi persoalan ini. Anda lihat, ayat yang ke-6 itu bilang begini loh saudara. Aku membaringkan diri lalu tidur. Loh, ini luar biasa. Hampir di antara kita, hampir setiap kita, sulit sekali tidur ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Ketika kita mau tidur, kita masih teringat-ingat, terngiang-ngiang di pikiran kita setiap persoalan, setiap tantangan yang menekan hidup kita. Sehingga saya mendengar banyak sekali orang tidak bisa tidur, tidak bisa menikmati hidup. Dan bukan hanya tidak bisa tidur, kemudian menjadi jatuh sakit karena pergumulan yang menekan hidup kita. Saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Sehingga Daud begitu tenang menghadapi persoalan. Sehingga ketika dia membaringkan tubuhnya langsung tertidur. Saudara, apa yang dibuat oleh Daud? Yang pertama, yang dilakukan oleh Daud adalah Daud mulai mengidentifikasi atau membuat daftar setiap persoalan yang dihadapinya. Anda lihat, apa yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi persoalan ini? Yang pertama, dia mengatakan pada ayatnya yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, banyak sekali orang yang mencoba untuk membunuh aku, menyerang aku, lawanku begitu banyak. Dan bukan hanya itu pergumulan yang Daud sampaikan, Daud juga berkata, Tuhan, lihat, mereka berkata bahwa Engkau sudah tidak lagi menjadi pertolonganku. Yang kedua, Daud berkata bahwa banyak orang menghina aku. Saudara, Anda lihat, ketika saudara hari ini menghadapi persoalan, mulailah saudara, tenangkan diri saudara. Mulai identifikasi. Kalau boleh ambil buku harian saudara, mulai catat apa setiap pergumulan yang hari ini saudara hadapi. Apa tantangan yang saudara sedang hadapi.
Dan bukan hanya mencatat, bukan hanya mengidentifikasi, Daud berkata pada ayat yang kedua, "Ya Tuhanku." Ini membuktikan bahwa Daud setelah mengidentifikasi kemudian membuat daftar persoalan hidupnya dan berseru kepada Tuhan, "Tuhan, inilah persoalan hidupku." Saudara, katakan kepada Tuhan di dalam doa saudara. Katakan setiap pergumulan saudara. Ingat saudara, Tuhan senang mendengar setiap keluh kesah saudara ke hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan begitu senang saudara? Saudara ingat nggak? Pada waktu saudara masih kecil atau saudara bapak atau ibu yang sudah punya anak, kita begitu menikmati sekali setiap keluh kesah anak-anak kita. Ketika kita mau mencurahkan isi hati kita kepada orang tua kita dan mereka mendengarkan setiap keluhan kita, setiap pergumulan kita. Saya juga senang saya punya anak yang sudah mulai meranjak remaja, meranjak dewasa. Saya juga senang ketika anak-anak saya menceritakan tentang pengalaman mereka di sekolah, pengalaman mereka dengan teman-teman mereka ketika mereka menghadapi teman-teman yang mungkin tidak baik dengan mereka. Kita senang mendengar curahan isi hati mereka. Saudara, begitu pula halnya dengan Tuhan. Mulailah saudara membuat daftar pergumulan saudara dan katakan kepada Tuhan setiap persoalan saudara. Saya mau pastikan, Tuhan begitu senang, begitu antusias mendengar setiap keluhan saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bukan hanya itu yang dilakukan oleh Daud. Bukan hanya mengidentifikasi dan berseru, tetapi di dalam hati Daud tetap percaya sungguh-sungguh kepada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang akan membantu menolong Daud. Anda lihat, ayat yang keempat berkata, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Saudara, langkah yang kedua adalah yang dilakukan Daud setelah dia mengungkapkan isi hatinya. Daud mengungkapkan kepercayaannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perlindunganku." Daud percaya walaupun dia menghadapi pergumulan yang berat. Walaupun Daud menghadapi tantangan yang berat, tapi dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah pertolongan dia. Tuhanlah yang akan menjadi tembok perlindungan dia. Tuhanlah yang akan menjadi benteng perlindungan dia. Saudara, saya teringat dalam satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dia berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Wow, Tuhan, ini terlalu berat persoalan yang sedang kualami. Mungkin persoalan tentang rumah tangga saudara. Mungkin persoalan tentang anak-anak saudara. Mungkin persoalan tentang pekerjaan saudara, mungkin persoalan tentang ekonomi saudara, mungkin persoalan tentang uang saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena ketika kita dicobai, Tuhan akan menjaga setiap persoalan kita agar tidak bisa melebihi daripada kekuatan kita, saudara. Kenapa pencobaan begitu berat kita rasakan? Karena kita jauh dari Tuhan. Karena kita hanya fokus kepada pencobaan. Anda lihat, saya kasih contoh misalkan saudara, kita ada bisul di tangan kita mungkin. Anda lihat, kalau fokusnya hanya, aduh Tuhan sakit sekali, aduh sakit. Karena fokus hanya di sakit ini saudara. Maka pada akhirnya semua hal hidup kita menjadi sakit. Saudara, Daud berkata, Tuhanlah tempat perlindunganku. Dialah gunung batuku. Dialah yang akan melindungi aku. Saudara, kenapa dia tenang? Kenapa dia bisa tidur dengan nyenyak ketika dia menghadapi persoalan? Karena Daud percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Saudara, taruh di dalam hati saudara bahwa Tuhan tidak akan mungkin membiarkan saudara jatuh tergeletak. Percayalah saudara bahwa Tuhan adalah perlindungan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan adalah perisai yang akan membentengi saudara di dalam setiap pergumulan hidup saudara. Yang hanya Tuhan minta adalah percayalah bahwa Tuhan akan membantu saudara.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Daud bukan hanya percaya kepada Tuhan bahwa dia perlindungannya ketika topan badai melanda. Apa yang dibuat oleh Daud? Saya melihat begitu banyak anak-anak Tuhan putus asa ketika menghadapi persoalan yang berat. Mereka lari kepada narkoba. Mereka lari kepada mabuk-mabukan. Mereka lari kepada perempuan-perempuan nakal. Mereka lari kepada kehidupan-kehidupan yang hedonisme. Mereka menghambur-hamburkan uang. Saudara, Daud tidak melakukan itu. Ketika dia menghadapi persoalan yang berat, dia berkata pada ayatnya yang keempat berkata, engkaulah kemuliaan. Anda bisa bayangkan. Dia masih berkata dalam tekanan yang begitu berat, dia masih berkata, engkaulah kemuliaanku. Artinya, Tuhan, saya mau bilang, sekalipun aku dalam pergumulan yang berat, sekalipun aku dalam tekanan yang berat, sekalipun anakku mencoba membunuhku, tapi aku mau mengatakan kepadamu ya Tuhan, bahwa engkaulah kemuliaanku. Bukan tahtaku yang menjadi kemuliaanku, bukan jabatanku yang menjadi kemuliaanku. Engkaulah Tuhan kemuliaanku. Apa itu memuliakan? Memuliakan artinya memamerkan Tuhan. Saya sudah menyinggung bagian ini dari khotbah saya yang terdahulu. Saudara bisa melihat dari khotbah-khotbah saya yang terdahulu tentang bagaimana hidup memuliakan Allah. Memuliakan Allah artinya memamerkan Tuhan dari setiap perkataan kita, dari setiap kehidupan kita, sehingga saudara yang kekasih, ketika orang lain melihat kehidupan kita, perilaku kita, orang melihat Tuhan. Gini loh saudara. Yang saya maksudkan gini. Saya kasih ilustrasi sekali lagi yang pernah saya sampaikan. Seandainya saudara berkata sama saya, wah Pak, saya punya pohon mangga yang luar biasa. Besar dan lebat daunnya. Sejak kapan kamu punya pohon mangga itu? Saya tanya. Wah Pak, pohon mangga ini sejak dari kecil saya tahu. Di muka rumah saya itu udah ada pohon mangga itu. Besar Pak, sekarang udah besar banget. Saya tanya lagi. Pernahkah engkau melihat buahnya? Wah, nggak pernah lihat Pak. Yang penting di daunnya Pak, hijau royo-royo. Kamu nggak pernah rasakan buahnya? Nggak pernah Pak. Saudara saya tanya, kalau pohon mangga nggak ada buahnya, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah pohon mangga yang baik? Kalau tidak ada buahnya berarti itu pohon mangga yang tidak baik. Orang yang memuliakan Allah, orang lain akan merasakan kekuatan Allah, kuasa Allah, kemuliaan Allah dari seluruh kehidupan kita. Memuliakan Allah artinya memamerkan Tuhan. Saudara, mungkin hari ini saudara tertekan dengan persoalan hidup saudara. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lari kepada dosa. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin memuliakan Allah. Semakin nyatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Nyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Kalau apa saudara? Anda lihat. Kenapa Daud tetap bisa memuliakan Allah dalam tekanan hidup? Anda lihat. Ayatnya yang keempat, ayat yang kelima berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Anda lihat. Ayat yang kelima. Sekalipun dalam tekanan yang berat Daud masih berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa Daud tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Ketika tekanan hidup melanda Daud, ketika tekanan hidup menekan Daud, Daud tetap punya hubungan, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia tetap memiliki hubungan yang baik, dia tetap memikirkan Tuhan, tetap hatinya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada berhala-berhala lainnya. Saya sudah mengatakan. Berhala bukan saja saudara ambil patung kemudian taruh di rumah saudara dan saudara menyembah kepada patung itu. Bukan cuma itu saudara penyembahan berhala. Berhala adalah ketika kita menomorduakan Tuhan. Berhala ada di dompet saudara. Berhala ada di garasi mobil saudara. Berhala ada di lemari-lemari pakaian kita. Ketika kita menomorduakan Tuhan, di saat itulah kita sedang menyembah kepada berhala. Bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi badai hidup? Bagaimana Tuhan bisa bertindak atas kita kalau begitu banyak berhala dalam hidup kita? Daud tidak menyembah berhala. Daud tetap mengutamakan Tuhan. Tuhan tetap menjadi yang prioritas dalam hidupnya. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan ketika saudara menghadapi badai hidup.
tetap datang ke gereja, tetap datang di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hasilnya, Daud bukan hanya tenang dan bisa berbaring tidur dengan nyenyak. Saudara, apa yang terjadi atas Daud selanjutnya? Anda lihat ayat yang ke-7. Aku tidak takut. Daud tidak takut menghadapi badai. Daud tetap kuat, tetap perkasa, tidak lari dari masalah. Dia berjalan dengan tegap bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ketakutan seringkali membuat kita tersiksa secara batin. Ketakutan dengan hidup ini seringkali membuat kita tersiksa secara pikiran. Dan seringkali bahkan membuat kita menjadi sakit dan sakit penyakit menggerogoti tubuh kita. Saudara, jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan melindungi saudara. Karena tangan Tuhan yang tidak terlihat itu akan membantu saudara. Percayalah, Daud tidak takut karena Daud begitu bergantung kepada Tuhan di tengah badai hidup yang melandanya. Yang terakhir, pada ayat yang 8, bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allah. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku. Ada jawaban dari Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Ketika kita memiliki sebuah hubungan yang dekat dan percaya kepada Tuhan, bahwa dialah perlindungan kita. Bahwa dialah sumber jawaban hidup kita. Saudara, kalau hari ini saudara punya tantangan dan pergumulan yang hebat. Kalau hari ini seolah-olah pergumulan itu seperti badai yang menerpa hidup kita, percayalah. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Datang kepada Tuhan. Miliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Jangan datang kepada dosa, tapi tetap hidup di dalam Tuhan. Kasihlah Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.